Salam, perkenalkan nama saya Tia Handayani Lembu. Saya mahasiswa STTI KSM Santosa Asih, semester 6 Prodi Teologi. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang ibadah dalam Perjanjian Lama. Dan ini juga merupakan tugas mandiri kami dari mata kuliah Teologi Perjanjian Lama 2. Berikut adalah penjelasan tentang ibadah dalam Perjanjian Lama. Kata ibadah dalam Perjanjian Lama dipakai sebanyak 34 kali, dan kata ibadah ini muncul pertama kali di Keluaran pasal 3 ayat 12. Bila kita melihat dalam versi lain, ada dua kata yang digunakan untuk menunjukkan kata ibadah. Yang pertama yaitu ta'abdun. Ta'abdun ini berasal dari kata abad, yang secara etimologi berarti mengerjakan, yang berimplikasi meladeni, melayani, atau menjalankan, mengerjakan dalam perbudakan, ikatan atau mengikat, memaksa atau mendorong, serta melaksanakan, memelihara, kebaktian, ditempa atau dibuat. Nah, sedangkan yang kedua yaitu sacah, berarti menundukkan diri. Di dalam bahasa Yunaninya adalah proskuneo, yang berarti menyembah atau mencium tangan. Jadi, bila digabungkan kedua pengertian ini, maka ibadah itu berarti pengungkapan diri yang muncul dari kesadaran, perasaan, dan keputusan. Dan dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah satu bentuk kegiatan untuk meladeni, melayani, mendengar, melaksanakan, memelihara, memuja, menundukkan diri, menyembah seseorang atau oknum yang lebih tinggi, yang dalam hal ini adalah Tuhan Allah. Nah, di kata lain, ibadah ini merupakan suatu respon manusia terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan baginya. Menurut Browning, ibadah ini merupakan bentuk hormat kita kepada Allah, namun yang dinyatakan dalam gerak isyarat dan perkataan tepat, pantas, dan yang juga dilaksanakan dalam sikap perbuatan dan hidup. Tujuannya adalah supaya umat beribadah kepada Allah. Ibadah ini tidak lepas dari kata kultus atau yang bisa dinamakan upacara ibadah. Kultus atau upacara ibadah hanya merupakan bentuk tanggapan bangsa Israel pada saat itu terhadap penyingkapan Allah. Upacara ibadah ini ditentukan Allah bagi Israel, dan ini harus menjadi pengungkapan yang nyata dari iman mereka. Bagi orang Israel, ibadah diadakan pada kira-kira 4 bulan dalam setahun, antara hari Sabat dengan hari-hari khusus. Hari khusus seperti apa di dalam bangsa Israel pada saat itu? Yang pertama yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Hari Raya Paskah. Perayaan ini diselenggarakan dalam bulan yang pertama tiap tahun. 7 hari lamanya mereka makan roti tidak beragi. Dan sedang pada hari pertama mereka tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Dan juga mereka harus mempersembahkan korban bagi Tuhan. Yang kedua adalah Hari Raya 7 Minggu, yang biasa kita sebut adalah Pentakosta atau Panen. Nah, hari raya ini disebut juga dengan Hari Raya Menuai, yang dimana mempersembahkan hasil pertama dari ladang mereka kepada Tuhan. Perayaan ini disebut juga Hari Pentakosta karena dirayakan
50 hari setelah permulaan panen. Yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Biasa kita dengar yaitu hari pengumpulan hasil panen. Hari raya ini dirayakan selama 7 hari dan orang-orang harus tinggal dalam pondok daun selama 7 hari. Hari raya yang keempat adalah Hari Raya Pendamaian. Ada juga macam-macam tempat ibadah yang sering dipakai oleh bangsa Israel pada waktu itu. Di antaranya yaitu 1. Silo. Silo ini merupakan sebuah kuil yang dipakai oleh orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Selain itu, tempat ini adalah tempat penyimpanan tabut perjanjian Allah. Yang kedua yaitu Gilgal. Gilgal ini adalah tempat markas besar bangsa Israel ketika mereka memasuki Kanaan. Dan ini menjadi pusat penyembahan sinkretistik yang dikutuk oleh Amos. Yang ketiga yaitu Nob. Nob adalah tempat Daud diberi roti sajian yang sudah dipersembahkan di hadapan Yahweh. 4. Bukit Zaitun dan Hebron. Dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 32 membuktikan bahwa ada tempat ibadah di Bukit Zaitun yang berbeda dengan tempat ibadah yang lainnya. Dan juga di situ tidak ada mezbah atau kuil di Bukit Zaitun. Karena fungsinya sebagai tempat doa. Nah, sedangkan di Hebron ini merupakan tempat Daud diurapi menjadi raja dan tempat untuk ibadah. Di dalam perjanjian lama, yang memimpin ibadah pada saat itu adalah para imam. Mereka adalah keturunan Lewi yang telah dikhususkan untuk tugas pelayanan ibadah. Para imam ini mereka memimpin ibadah umat pada setiap hari Sabat dan juga pada hari-hari raya agama lainnya. Perjanjian Lama menyatakan bahwa iman adalah suatu golongan khusus yang bertugas melambungkan doa sebagai perantara dan juga menjalankan berlangsungnya ibadah. Di dalam Perjanjian Lama, di ibadahnya menekankan hubungan khusus antara Allah dengan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga materi ini bisa menjadi penambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.